pertanyaan terkait bantuan langsung tunai. Menurut pendapat Ibu, apakah di Desa Plumban Cilik ini sudah diterapkan pembagian bantuan langsung tunai ini secara merata? Terima kasih Mbak-mbak semua dari SMA Negeri 1 Sleman. Maaf ini boleh umpuk-umpukan ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sekali sudah tindak ke sini sore-sore nunggu saya. Langsung aja nih untuk pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah untuk BLT di sini sampun merata nih, karena itu kan pendataan dari kita cuma mengajukan saja, yang menentukan kan ya dari atas, jadi bukan kita langsung yang istilahnya kita cuma mendata saja, dan nanti dari atas yang menentukan siapanya saja yang dapat. Kalau di sini ya wajar, semisal ada yang kok saya nggak dapat ya Bu gitu, tetap ada yang seperti itu, karena memang untuk istilahnya merata adil semua itu nggak mungkin, karena mungkin juga keterbatasan yang dari dana sendiri. Kalau tidak, ternyata yang harusnya masuk kriteria jadi tidak masuk, itu memang sudah banyak yang seperti itu. Jadi kalau saya yang menilai, alhamdulillah sudah merata. Tapi ya itu tadi, meratanya itu ada yang beranggapan oh itu sebenarnya nggak layak. Yang layak itu sebenarnya si A, tapi kok yang dapat si B, yang A nggak dapat. Itu banyak yang seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftar BLT di desa Ibu? Untuk BLT sendiri, itu kriterianya adalah kita setiap tahun mengadakan musyawarah padukuhan. Musyawarah padukuhan itu biasanya itu nanti dari dinas sosial. Dinas sosial itu nanti menyerahkan kepada kelurahan. Nanti kelurahan itu yang mengadakan musyawarah padukuhan. Jadi setiap tahun kelurahan itu mengadakan musduk di setiap padukuhan di kelurahan tersebut. Nah, di sini kan Kelurahan Merejo setiap tahun itu Ibu kami tua yang mengadakan musyawarah padukuhan di padukuhan masing-masing. Kalau di Merejo kan ada 13 padukuhan, jadi setiap tahun ada musyawarah padukuhan. Dari musyawarah padukuhan itu nanti yang diundang adalah RT, RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari masyarakat itu sendiri, biasanya pemuda atau ibu-ibu kader. Terus dari situ nanti ditentukan apakah itu masuk ke DTKS apa tidak. Nanti kalau masuk DTKS itu berarti nanti biasanya kalau sudah masuk ke data DTKS, masuknya nanti langsung dapat kartu miskin atau ke rentang miskin. Jadi dari situ, dari data itu kita kembalikan ke dinas sosial, dan dari dinas sosial nanti ke atas sampai Kementerian Sosial, dan BLT itu nanti yang menentukan adalah dari atas sendiri. Kita cuma menentukan mendata orang-orang yang masuk ke DTKS tersebut. Jadi BLT itu awalnya dari data DTKS. Siapapun yang masuk ke DTKS itu masuk nanti bisa dapat kartu yang namanya kartu miskin dan rentang miskin itu tadi. Dan yang menentukan sendiri bukan dari kita cuma mengajukan saja nama-nama, dan nanti yang turun adalah dari pihak kementerian atau dinas sosial, seperti itu. Untuk selanjutnya, apa saja kriteria atau syarat penerimaan BLT? Yang penerima BLT biasanya itu adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian, terus orang-orang yang dengan kondisi penyakit kronis atau menahun. Terus ada lagi
eh sebentar, yang dapat bantuan sosial itu yang tidak mendapatkan program keluarga harapan PKH seperti itu. Terus sama satu lagi keluarga yang tinggal sendiri dan itu sudah lanjut usia. Ini. Selanjutnya, untuk proses pemerataan BLT ini, apakah ada kendala yang dihadapi oleh Ibu? Untuk pemerataan itu biasanya iya ya Mbak, maksudnya saya kadang kesulitan karena ya itu tadi yang harusnya dia berpendapat saya tuh harusnya dapat Bu, kenapa saya tidak dapat, kenapa si A si B si C gitu kan, yang lebih layak dapat itu saya nggak belum punya ini, belum punya itu, belum, dan lain sebagainya, karena memang untuk memeratakan saya sendiri nggak punya hak, maksudnya saya nggak punya kewenangan sendiri, maksudnya kalau memang seperti BLT, DD atau yang itu tuh saya bisa, misal ini yang nggak dapet, belum dapat apa-apa, bisa saya, kalau memang dia layak, dia bisa saya ajukan. Tapi kalau untuk BLT yang dari Kemensos itu kita nggak punya wewenang, jadi kita cuma mengajukan saja nama-nama yang masuk ke DTKS itu tadi, dan yang menentukan dari atas sendiri, dan kita nggak tahu, maksudnya nggak tahu siap kriterianya seperti apa, yang masuk itu yang bagaimana, yang jadi kendala seperti itu, karena apa-apa kan terus butuh itu kok saya nggak dapat, nah, seperti itu, tetap yang terkena kan tetap dukuh mana saja, semisal tetap seperti itu, kok saya nggak dapat ya Bu, kok bisa gini gitu. Keluhan tetap seperti itu, banyak yang seperti itu. Kalau pemerataan memang saya beranggapan merata, tapi banyak yang warga yang tetap nggak merata, seperti itu memang sudah wajar, maksudnya karena ya itu tadi, karena yang ada yang dikatakan dia sudah layak malah mendapatkan, ada yang tidak layak dia tidak mendapatkan. Jadi ya kalau untuk merata gitu, jadi piye ya, saya lihat kategorikan gimana ya, saya sulit untuk bilang udah merata atau tidak sebelum merata itu. Saya sulit untuk bilang udah merata atau menurut Ibu nih Ibu, apakah kebijakan pemerintah melalui pemberian bantuan langsung tunai dapat mengurangi jumlah kemiskinan di desa Ibu ini? Sebenarnya bisa ya Mas, maksudnya gini, karena dari bantuan langsung tunai itu biasanya ada yang dialokasikan untuk dia punya usaha, jadi dia untuk mengembangkan usahanya kembali. Terus ada lagi yang untuk biaya sekolah, karena memang BLT ada yang BLT itu kan memang untuk biasanya kan ada yang kalau PKH kan ada yang memang sudah digelontorkan ini untuk anak sekolah ya, seperti itu. Tapi yang tidak dapat PKH kan kadang juga ada anaknya yang sekolah, juga untuk membiayai anaknya sekolah. Jadi kan dengan membiayai anaknya sekolah itu sampai dia lulus, sampai dia bekerja kan bisa meringankan beban orang tua lah paling tidak. Itu kalau dia sudah bekerja, kalau dia sudah mendapatkan gaji sendiri untuk biaya hidup dia sendiri, kan paling tidak dia bisa membantu orang tuanya. Yang paling utama sih itu tadi, biasanya untuk usaha yang mendapatkan itu tadi ya, kadang usaha apa lah, semisal dia bisa bikin roti, bisa bikin jajanan pasar, seperti itu bisa untuk paling tidak menambah penghasilan dirinya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap warga masyarakat terhadap proses pemerataan BLT? Nah itu tadi Mas, tetap ada kecemburuan untuk pemerataan BLT itu, karena ya itu tadi, pemerataan BLT kesulitan karena
ada yang berpendapat sudah merata, ada yang belum. Tapi kalau di sini insya Allah sudah banyak yang dapat. Cuma ya itu tadi kadang sekarang kendalanya di BLT itu toko-toko mandek di tengah jalan tanpa turun lagi. Maksudnya di tahun kemarin mama nggak turun, akhirnya ada yang benar-benar udah nggak turun, ada yang turun dengan langsung banyak, tapi ada juga yang nggak turun seperti itu. langsung banyak, tapi ada juga yang